Ini menyikapi pernyataan dan juga langkah ataupun dari pemerintah yang mana akan mengembangkan B40 di tahun 2024 ini. Kita ketahui bersama dengan kesuksesan B35, apakah menurut pandangan Anda dengan B40 ini juga akan meningkatkan penggunaan CPO di tanah air? Silakan, Pak Dida. Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi memang pemerintah berkomitmen secara konsisten ya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dan salah satu program utamanya adalah dengan biodiesel ini. Kita sudah memulai dari tahun 2015, dari mulai 15% hingga saat ini sudah 35%, dan direncanakan tahun 2024 ini untuk menjadi B40. Nah, harapannya tentu ini bisa sesuai target. Namun tetap semuanya itu nanti akan melihat dari hasil uji coba yang sedang dilakukan, dan juga yang terpenting juga kesiapan sarana dan prasarananya. Oke, baik. Untuk tingkat penggunaan dari CPO-nya ini akan meningkat secara persentase berapa sih Pak dari B35 ke B40 yang tentunya akan dikembangkan di tahun 2024 ini? Ya, apabila kita beranjak menjadi B40, kita perkirakan akan membutuhkan 15,32 juta kiloliter. Nah, ini meningkat sekitar 14,3% dari tahun 2023 ini, yang sekitar 13,4 juta kiloliter. Oke, baik. Dari pandangan tentunya Kementerian Perekonomian begitu ya, khususnya terkait hal ini dan juga kondisi ini, nantinya juga untuk ke depan memastikan agar memang CPO untuk pangan dan juga untuk energi ini tidak saling carut-marut begitu ya ke depannya. Ada langkah atau regulasi apa yang kiranya akan diterapkan di sana, Pak Dida? Ya, secara umum produksi CPO kita sekitar 47 kiloliter ya, juta kiloliter, dan penggunaan dalam negeri itu sekitar 21 juta kiloliter. Nah, ini untuk kebutuhan pangan itu sekitar 9,8 juta, sementara untuk keperluan biodiesel ini sekitar 9 juta kiloliter gitu ya di tahun 2023 ini, itu yang di dalam negeri. Nah, dengan begitu kita bisa melihat kebutuhan dalam negeri tetap diutamakan, dan kebutuhan pangan yang menjadi prioritas. Kesemuanya itu bisa kita lakukan dengan menyeimbangkan kebutuhan masing-masing. Nah, pada saat ini juga kita sedang meningkatkan produktivitas. Nah, tentunya kebutuhan yang meningkat di tahun-tahun mendatang akan bisa kita penuhi, baik untuk pangan maupun juga untuk kebutuhan energi. Oke, baik. Pak Dida, apakah dari Kementerian Perekonomian juga ada sedikit catatan begitu ya dalam waktu-waktu kebelakang dari pengembangan B35 ini, adakah catatan yang mana juga pernah saling terganggu pasokan untuk energi dan juga pasokan untuk pangan terkait CPO, Pak Dida? Ya, sebenarnya bukan terganggu ya, tapi pada beberapa waktu bukan terganggu karena dua kebutuhan ini tetap berjalan, tapi memang ada beberapa waktu yang lalu itu kebutuhan yang meningkat, dan juga terjadinya disrupsi ya secara global, baik itu karena pandemi, dan juga sebagaimana kita pahami pada beberapa yang waktu ada masalah geopolitik yang akses terhadap kebutuhan bioenergi dari berbagai sumber itu terhambat, sehingga terjadi kompetisi untuk dapat akses bioenergi. Nah, kondisi hal tersebut yang mengganggu gitu. Tapi itu memang kejadian, bisa kita bilang force majeure ya. Dalam kondisi normal ini tetap kita akan seimbangkan antara kedua kebutuhan tersebut. Nah, tantangan yang paling utama adalah research and development. Kita sudah berhasil gitu dari tahun 2015 dan bahkan sebelumnya dari mulai pengembangan ini. Nah, tentu yang namanya research and development kan tidak ada
jaminan 100% untuk tercapai, tapi kita berupaya terus, dan kalau kita sudah berhasil B40 dan nanti ke depannya juga tidak menutup kemungkinan B100, nah ini akan sangat membantu perekonomian kita, termasuk juga masyarakat di lapangan. Oke, baik. Pak Dida, kita harapkan bersama seperti itu begitu ya jalannya. Tapi kita juga akan menanyakan begitu terkait realisasi dari program peremajaan sawit rakyat di tahun lalu ataupun di tahun 2023 lalu. Bisa dijelaskan juga Pak Dida kepada kami? Ya, ya alhamdulillah tahun 2023 meningkat ya, walaupun masih di bawah target kita. Angkanya itu sekitar 53.000 hektar yang berhasil kita penuhi. Nah, ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 30% ya, yang sekitar 30 ribuan. Jadi meningkat sekitar 70%. Nah ini masih kita anggap masih relatif kecil, oleh karenanya kita sedang melakukan beberapa terobosan untuk melakukan percepatan peremajaan sawit rakyat ini. Baik, angkanya atau hasilnya tidak sesuai target. Sebetulnya ada kendala apa di dalam realisasi program sawit rakyat 2023 kemarin, Pak Dida? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama terkait masalah status lahan ya. Di dalam lahan yang dikelola oleh masyarakat tersebut, ada yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan, ada juga yang masih tumpang tindih dengan hak guna usaha dari perusahaan lain gitu ya. Nah ini yang coba kita clearance gitu. Adapun anggaran yang sudah kami sediakan melalui BBDKS sudah sangat mencukupi gitu ya, bahkan sampai target tadi sekitar 180.000 hektar itu mencukupi. Namun ya tadi ini artinya harus diperkuat lagi kolaborasi antara pemerintah pusat yang melibatkan utamanya 3 kantor kementerian, dari Kementerian LHK, Kementerian ATR BPN, dan tentu Kementerian Pertanian. Nah di daerah juga beberapa dinas terkait, serta yang terutama juga dari masyarakatnya itu sendiri ya. Nah ini yang kolaborasi ini kita akan intensifkan. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa kita akselerasi dan juga secara kuantitatif meningkat cukup signifikan. Oke, baik. Pak Dida, masih terkait pertanyaan soal pendanaan. Apakah memang dari anggaran yang Anda sebutkan tadi, dari statement dari Anda, ini juga ada support bagi pendanaan petani sawit agar mau untuk meremajakan kebun sawitnya? Ya, kita sudah menyiapkan dana tersebut sesuai kebutuhan. Jadi berapapun kebutuhan yang untuk dilakukan peremajaan bagi masyarakat ini kita akan sediakan. Nah itu anggarannya yang sudah kita gelontorkan sampai dengan saat ini, yang sudah kita selesaikan itu sekitar 326.000 hektar. Itu sudah kita salurkan sekitar 9 triliun rupiah gitu ya. Nah ini anggaran ini sudah kita alokasikan melalui BPDKS. Jadi berapapun kebutuhannya sebenarnya akan kita salurkan. Tapi tadi kendalanya itu cukup kompleks di lapangan. Namun kita sudah mengidentifikasi untuk melakukan beberapa percepatan dan simplifikasi juga.